saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari, siapa di antara pemirsa sekarang yang putus asa, yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, perasaanmu itu tidak benar. Oleh karena sebentar saya akan sampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apalagi Yesus tidak pernah meninggalkan para muridnya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan sebentar. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat lakukan manusia terhadap aku? Amin. Saudara pemirsa, di sini kita harus mulai dengan kalimat pertama, yaitu janganlah kamu menjadi hamba uang. Mengapa kita
kita tidak bisa memperhambakan diri kepada dua hal, yaitu yang pertama firman Tuhan, nanti silakan baca dalam Matius pasal 6. Di sana katakan bahwa engkau tidak bisa menjadi hamba Mamon. Mamon itu adalah nama dewa uang, sekaligus menjadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa menghamba kepada dua dewa atau Tuhan atau ilah sekaligus. Sama dengan orang yang kalau dia mau berjalan atau mau berlayar atau mau menggunakan perahu, terus kaki kiri di perahu Mamon, kaki kanan di perahu Tuhan, tidak bisa. Sebentar lagi pasti dia jatuh karena arahnya berbeda. Itu pesan nomor 1. Kalau saudara mau disertai oleh Tuhan, ia menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Jangan menjadi anak-anak roh Mamon atau dewa uang. Itu prinsip nomor 1 bagi hidup kita kalau kita mau disertai oleh Tuhan. Yang kedua ialah dikatakan di sini, kalau engkau sudah menjadi milik Tuhan, anak Tuhan, dan menjadi hambanya, tidak harus menjadi pendeta, saudara sekalian. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta, tapi kita memperhambakan diri menjadi budaknya Tuhan. Dalam bahasa Yunani doulos, ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa yang lain menggunakan kata shall not, artinya pasti tidak akan membiarkan engkau. Membiarkan bagaimana? Membiarkan engkau mati kelaparan? Tidak mungkin. Membiarkan engkau mati sakit? Tidak mungkin. Membiarkan engkau mati karena masalah rumah tanggamu sudah seperti benang kusut? Tidak mungkin. Dengar itu baik-baik. Bagi yang suka merasakan bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Oh, hati-hati saudara sekalian. Hati-hati membawa dirimu. Jangan sampai engkau terjebak ke dalam keadaan-keadaan tertentu yang membuat engkau menjadi putus asa karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Cek kembali hatimu, kemana engkau condong. Ingat, kemana pohon itu condong, ke sana dia rebah. Oleh karena itu, mari condongkan hidup kita, arahkan hidup kita, fokuskan mata kita. Kata Ibrani pasal 12 ayat 2, fokuskan kepada Yesus. Ia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau sengsara. Itu jawaban yang nomor 1. Yang kedua, saudara sekalian, ia tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita sekarang kembali kepada firman Tuhan tentang apa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan Yohanes pasal 10. Perhatikan baik-baik. Pernah itu gembala yang baik meninggalkan domba-dombanya? So, dengar saja. Katanya ketika ada satu ekor domba yang tersesat, maka dia tinggalkan 99 itu di tempatnya. Karena tidak perlu dicari kan? Sudah ada dalam kandang atau di tempat mereka berkumpul di padang itu. Maka dia pergi cari yang hilang satu. Jadi bila engkau sendiri merasa sendirian, ditinggalkan oleh Tuhan, mari kembali lagi kepada Tuhan. Anak yang hilang saudara sekalian, itu bukan salah bapaknya. Dia yang mau pergi tinggalkan bapaknya. Tidak sopan dia itu saudara sekalian. Minta warisan bapaknya masih hidup. Maka dia pergi sampai terpuruk di kandang babi. Dan pesan firman Tuhan apa? Ketika dia sadar kenapa? Masalah perut. Tuhan tidak pedulikan masalahmu apa. Asal engkau mau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dari jauh ayahnya melihat. Langsung ayahnya pergi menyongsong dia, memeluk dia, mencium dia. Karena dia anaknya. Status sebagai anak Tuhan
tetap Tuhan jaga di surga sana. Engkaulah yang melarikan diri kemana-mana. Tadi mengikuti dewa uang, kata konteks firman Tuhan ini. Tetapi ketika engkau kembali kepadanya, engkau dijamin kembali olehnya. Sudah lihat, anak yang hilang itu diberi jubah yang baru, diberi cincin. Cincin itu menunjukkan kepemilikan, bahwa dia diambil lagi, diterima lagi, menjadi anak bapaknya. Padahal anak sulung tuh yang melukiskan orang umat Tuhan yang asli, dia marah. Tetapi bapaknya katakan, adikmu itu sudah hilang dan kembali lagi, sudah mati hidup kembali. Itu pesannya untuk kita semua sekarang ini, saudara sekalian. Jadi jangan pernah lupa, ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Kita beruntung punya Yesus yang memperhatikan seluruh hidup kita. Bila Ia mengizinkan kita terpuruk, mengizinkan kita sakit, dengan baik apa yang saya katakan, Tuhan izinkan kita sakit supaya kita tahu menghargai kesehatan. Supaya saudara nanti berdoa juga untuk orang sakit. Bila engkau kekurangan, supaya engkau mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa membuat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang. Itu tujuan Tuhan untuk saudara kalau Tuhan izinkan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi hidup saudara. Tapi kuncinya ialah bila engkau tetap menjadi anaknya, Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan luar biasa ini. Lindungi hati kami supaya kami tidak pernah berpaling kepada roh mamon, tapi tetap bergantung kepada Tuhan, karena Engkau sudah janji Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.